Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Azwir Abdul Aziz, SHMH, peserta PKDP UIN Araniri yang berasal dari instansi Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan moderasi beragama sebagai salah satu prasyarat untuk penilaian di pelatihan PKDP UIN Araniri selaku PTP tahun 2026. Apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama? Sebelum kita masuk ke dalam pengertian moderasi beragama, kita berbicara dulu terkait dengan tujuan daripada pembelajaran atau pengetahuan tentang moderasi beragama, yaitu untuk memahami pokok-pokok penting konsep daripada moderasi beragama yang bertujuan untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat Indonesia yang amat beragam, mulai dari beragam suku, budaya, dan juga beragam agama. Nah, untuk definisi sendiri, moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri atau eksklusif dan penghormatan terhadap praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan atau inklusif. Jadi tidak boleh kemudian kita memaksakan baik itu atas dasar mayoritas, ya kan, dari suatu agama tertentu terhadap agama yang lain. Tidak boleh kemudian karena eksklusivitas tadi lalu kita mengabaikan hak-hak sebetulnya berkeyakinan daripada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Lalu kemudian untuk apa sih tujuan moderasi beragama? Moderasi beragama bertujuan untuk mendorong umat beragama untuk tidak mengurung diri dan bersifat eksklusif. Seolah-olah hanya agama tertentu ya yang benar. Boleh kalau itu diyakini secara pribadi. Nah, tapi yang hendak dicapai daripada moderasi beragama adalah terbuka terhadap perbedaan keyakinan, karena memang Indonesia berdasarkan sejarah kita itu memang berbeda-beda. Nah, potensi perbedaan itulah yang hendak kita capai untuk menjadi kekuatan kita dalam bersatu, melebur, beradaptasi, dan bergaul dengan berbagai komunitas keagamaan. Jadi tidak boleh karena kemudian atas dasar individu lain berbeda keyakinan dengan kita, lalu kita memandang bahwa tidak secara terhadap diri sendiri, memprovokasi orang lain. Nah, itu tidak dibenarkan. Moderasi beragama dalam tujuan yang lain mendorong umat beragama untuk tidak bersikap berlebihan dalam menyikapi keragaman agama. Nah, tentu kita memang betul setiap diri kita berkeyakinan untuk diri sendiri itu nggak boleh terhadap kepercayaan kita, akan tetapi kemudian tidak boleh keyakinan yang kita yakini diri sendiri itu kita paksakan ke orang lain. Nah, karena tadi kita memang beragam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam kesepakatan bersama. Jadi bukan kemudian karena kita berbeda, kita mesti terpecah. Justru karena kita berbeda itu menjadi suatu kekuatan bagi kita selaku bangsa Indonesia. Nah, visi daripada moderasi beragama adalah tegaknya kewarganegaraan yang bineka. Maksudnya yaitu kewarganegaraan di mana negara memberikan hak yang sama untuk setiap orang memilih agama yang diyakini tanpa membedakan keseluruhan
warga negara, kepada seluruh warga negara. Jadi kemudian negara juga tidak boleh mendiskriminasi seseorang berdasarkan agama tertentu, mendiskriminasikan satu kelompok masyarakat hanya karena berbeda agamanya. Itu tidak dibenarkan. 3 sikap utama yang mesti ada di dalam pemahaman kita tentang moderasi beragama. Yang pertama yaitu berilmu. Maksudnya memiliki pengetahuan yang benar tentang ajaran agama. Sikap ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat berdampak pada perkataan dan perbuatan intoleran. Jadi pemahaman kita tentang hak-hak warga negara dan kewajiban kita juga sebagai warga negara ini menjadi hal yang fundamental. Lalu kemudian berbudi, memiliki akhlak mulia dalam berinteraksi dengan sesama. Memang seseorang itu kadang berbeda agama dengan kita, tapi kita satu di dalam kebinekaan, satu di dalam kemanusiaan. Jadi dalam sikap berbudi ini mengharuskan seseorang menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, empati terhadap orang lain. Lalu berikutnya berhati-hati. Maksudnya memiliki sikap bijaksana dalam menyampaikan pendapat atau tindakan yang berkaitan dengan agama. Mesti ada pertimbangan yang matang, mesti ada kerangka berpikir yang kuat. Jangan sampai kemudian memecah belah, menggunakan diksi-diksi yang baik dan toleran. Jadi sikap ini bertujuan untuk mencegah konflik serta memelihara kerukunan yang telah terpelihara. Jadi saudara-saudara sekalian, ini merupakan definisi daripada moderasi beragama beserta tujuan serta sikap yang mesti ada pada diri kita sebagai manusia maupun sebagai warga negara dalam hal menjaga kebinekaan. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.